Tuhan memanggil kita untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan maksud Allah, dengan harapan orang-orang yang mendengar dalam kejahatan mereka bisa berbalik, bisa bertobat, menyesal. Dan biarkanlah Tuhan memutuskan tindakan apa yang Dia harus lakukan bagi orang yang bertobat. Jangan kita kemudian mau memaksa Tuhan, membatasi kuasa Tuhan, membatasi kasih karunia Tuhan untuk orang lain nikmati. Karena itu bukan hak kita. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sehat. Kita berharap semuanya dalam keadaan sehat di tengah-tengah pandemi pada saat ini. Mari saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi ini masih diberikan napas hidup. Sebagai tanda kehadiran Allah terus memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar bagi kami. Saat ini bersama dengan jemaat-Mu, bersama dengan umat-Mu, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami, berbicaralah bagi kami Tuhan, sehingga kebenaran firman boleh kami dengar dengan baik, untuk kami jadikan penuntun dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami. Tuhan, berbicaralah, kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami datang berdoa mengucap syukur kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Tema kita hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara adalah dipanggil untuk menyatakan kebaikan Allah. Dan bacaan kita dari kitab Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11. Kita buka Alkitab kita baca bersama. Yunus belajar menginsapi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Firman Tuhan, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan
tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, dipanggil untuk menyatakan kebaikan Allah. Bapak Ibu, kalau sudah berbicara tentang panggilan Allah, maka tentunya ini adalah sebuah perintah yang mestinya dikerjakan oleh seorang yang dipanggil dalam waktu yang mungkin berbeda bagi setiap orang, dan mungkin panggilan yang berbeda-beda tetapi dengan maksud yang sama, menyampaikan kebaikan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, bacaan kita ini dari Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11 tidak bisa dipisahkan dari pasal-pasal sebelumnya, pasal 3 dan juga pasal 1 dan pasal 2. Nah, seorang nabi yang tentunya tugasnya adalah menyampaikan maksud-maksud Allah, atau nabi yang benar-benar nabi, tentunya tugas pokoknya adalah menyampaikan apa yang Allah perintahkan, menyampaikan pesan-pesan Allah, apa yang Allah mau, apa yang Tuhan mau bagi umatnya atau bagi dirinya sendiri. Dan Yunus sangat terkenal sebagai orang yang melarikan diri dari panggilan atau perintah Tuhan di pasal 1. Mengapa dia lari di pasal 1 itu? Dan kemudian di pasal 3, Tuhan Allah memanggil kembali, menyuruh dia untuk terus pergi ke Niniwe, panggilan kedua. Dan Yunus pergi dengan terpaksa. Sebenarnya, mengapa? Karena bacaan kita saat ini mengatakan bahwa Yunus tidak sekedar untuk menolak atau lari dari panggilan Allah, tetapi dia menyerang Tuhan, dia menyerang Allah, dia marah-marah terhadap Allah. Nah, mengapa demikian? Tentunya kita harus belajar tentang Yunus dan Niniwe itu sendiri. Mengapa kemudian Yunus menolak pada panggilan pertama? Mari kita perhatikan Niniwe. Ada apa dengan Niniwe? Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, Niniwe adalah kota yang besar dan mengagumkan. Di Yunus pasal 1 ayat 2, pasal 3 ayat 3, dan di bacaan kita saat ini pasal 4 ayat 11 mengatakan bahwa Niniwe adalah kota yang besar yang berpenduduk 120, lebih dari 120.000 orang. Nah, ini kota Niniwe. Kedua, kota Niniwe ini adalah dikatakan kota yang penuh dengan kejahatan. Pasal 1 ayat 2b. Orang-orang Niniwe adalah orang yang menyembah berhala. Kota Niniwe dalam kitab yang lain di Nahum misalnya dikatakan bahwa Nahum pasal 3 ayat 1 dikatakan bahwa Niniwe adalah kota penumpah darah. Nah, ini kita sudah mulai pelan-pelan ya. Nahum pasal 3 ayat 4 dikatakan kota Niniwe adalah kota yang penuh dengan persundalan, kota pelacuran. Nah, ini Niniwe. Niniwe adalah ibu kota dari Asyur, musuh, salah satu musuh besar orang Israel atau orang Yahudi. Kota ini penuh dengan kejahatan, kota ini penuh dengan, dia adalah penumpah darah, penuh dengan persundalan, pelacuran, persinahan. Dan di kitab Nahum pasal 3 ayat 11 dikatakan bahwa kota ini adalah kota yang pemabuk. Jadi boleh dikata bahwa kota yang besar ini, Niniwe, adalah kota yang penuh dengan kebobrokan, kota yang penuh dengan kejahatan yang luar biasa. Dan kemungkinan ini adalah salah satu alasan Yunus mengapa dia melarikan diri ke Tarsis ketika dipanggil oleh Tuhan untuk menyampaikan nubuatan penghancuran Allah atas kota itu. Nah, yang kedua, jika kita memperhatikan pasal 2, Yunus pasal 2, di dalam doa ucapan syukur Yunus, di mana Yunus berdoa untuk keselamatan dirinya
dari dalam perut ikan ketika dia melarikan diri dan kemudian badai menghantam perahu atau kapal yang digunakan oleh Yunus menuju ke Tarsis. Dia dilemparkan dari kapal itu dan dimakan oleh ikan. Dan di dalam perut ikan Yunus berdoa memohon keselamatan dirinya dari dalam perut ikan. Di sini lagi-lagi Yunus menggambarkan bahwa keselamatan dalam konsep Yunus itu hanya bagi orang Yahudi, bukan untuk non-Yahudi. Yunus dalam pemahamannya bahwa kasih karunia Allah itu hanya untuk bangsanya. Keselamatan itu sifatnya eksklusif bagi orang-orang tertentu, bukan untuk semua orang. Oleh karena itu, ini alasan yang sangat mendasar juga bagi Yunus untuk kemudian menolak panggilan Allah menyampaikan kebenaran bagi orang-orang non-Yahudi. Orang-orang di luar dari bangsanya, di luar dari dirinya. Karena konsep tentang keselamatan itu hanya bagi kaumnya, dan biarkanlah bangsa-bangsa yang melakukan kejahatan itu selayaknya lah untuk mendapat murka daripada Allah. Sekalipun memang dalam diri Yunus, dalam pemahaman iman Yunus, dia memahami betul, dia mengerti bahwa Allah ini adalah Allah yang mengasihi, Allah yang penuh belas kasihan, Allah yang panjang sabar, Allah yang mengampuni orang yang bertobat. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita bisa mengerti mengapa Yunus marah-marah kepada Tuhan, menyerang Tuhan dalam pasal 4 ayat 1-5 kalau kita baca tadi ya. Nah, alasannya mengapa? Hal yang ketiga. Di sini dikatakan ketika Yunus diutus untuk kedua kalinya, dipanggil untuk kedua kalinya untuk menyampaikan tentang kehancuran kota Niniwe itu, di pasal 3 ayat 4. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, kota Niniwe, sehari perjalanan jauhnya. Lalu berserulah 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Ini seruan Yunus. Ini adalah khotbah Yunus kepada orang Niniwe. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan oleh Allah karena kejahatan mereka. Nah, sontak ketika orang-orang Niniwe bersama dengan rajanya, ayat 5 ke bawah, mereka lalu percaya kepada Allah. Mereka berkabung, mereka berpuasa, mereka tidak makan dan tidak minum. Bahkan raja memerintahkan orang Niniwe untuk tidak makan, menggunakan kain kabung, tidak makan, tidak minum, termasuk ternak. Seluruh orang tidak boleh makan, tidak boleh minum, termasuk ternak. Dan inilah yang membuat Allah menyesal terhadap murka yang telah direncanakan. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, seorang nabi Tuhan Yunus, lalu dia marah begitu jengkel terhadap Allah. Saya sudah tahu sebenarnya Allah ini maha pengasih, Allah ini murah hati. Tapi kenapa saya, mungkin dalam benak Yunus, saya sudah menolak, saya sudah lari, saya tidak mau lagi. Bukan saya ini mau ditaruh di mana terhadap orang Niniwe. Toh pada akhirnya Tuhan membatalkan apa yang sudah saya sampaikan, bahwa 40 hari lagi mereka akan ditunggang balikan. Tetapi dalam kenyataannya, setelah Yunus menyampaikan itu, Tuhan membuat orang Niniwe berbalik bertobat. Malah Tuhan menyesal dan tidak jadi menghukum orang Niniwe. Ini mengesalkan hati Yunus. Dan lalu kemudian dia pergi ke sebelah timur, keluar dari Niniwe, pergi ke sebelah timur Niniwe. Di sana dia begitu marah. Lalu Tuhan berfirman, Yunus, layakkah engkau marah? Tuhan mengajar, Tuhan mulai
menegur Yunus dalam kemarahannya setelah dia membuat pondok, mungkin ini dari daun-daun, dari tangkai-tangkai kayu. Lalu kemudian Tuhan menumbuhkan pohon jarak sampai di atas kepala Yunus, sehingga membuat Yunus lebih teduh, lebih sejuk, lebih aman. Tetapi atas kehendak Tuhan, dia tumbuh dalam sehari, layu dalam semalam. Atas kehendak Tuhan, matahari mulai terbit, mulai naik, mulai panas. Dan atas kehendak Tuhan, angin bertiup, angin panas bertiup, sehingga Yunus kepanasan. Dan lagi-lagi, Yunus marah dengan kondisi itu. Yunus sayang, Yunus butuh pohon jarak itu untuk menaungi tempat berteduh dalam kemarahan. Tetapi Allah menegurnya, layakkah engkau marah atas apa yang aku lakukan? Atas sikap Allah yang berubah, memberikan pengampunan kasih sayang kepada orang-orang Niniwe. Layakkah engkau marah? Engkau Yunus mengasihi pohon jarak, engkau sayang pohon jarak itu, yang baginya engkau sedikit pun tidak ada andil, tidak ada usaha untuk menumbuhkannya. Dia tumbuh karena kehendak Allah, tetapi engkau juga masih sayang, engkau marah-marah. Allah mendidik, Allah mengingatkan Yunus bahwa Yunus juga adalah orang yang seharusnya dihukum. Orang yang tidak layak mendapatkan kasih karunia Allah. Orang yang mestinya tidak mendapat pengampunan, tetapi karena belas kasih Allah, karena kasih karunia Allah menyelamatkan Yunus ketika dia lari dari panggilannya, menyelamatkan dari perut ikan. Pasal 2. Tetapi kenapa dia marah-marah ketika kasih karunia juga itu diberikan kepada orang lain? Ini mau mengajarkan Yunus, mengajarkan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, mengajarkan semua orang bahwa Allah berkehendak, Allah punya otoritas. Keselamatan tidak hanya bagi orang-orang tertentu, tidak hanya bagi orang Israel, tidak hanya bagi Yunus, tidak hanya bagi pimpinan gereja, tidak hanya bagi orang Kristen, tetapi semua orang yang kepadanya Allah berkenan menyatakan belas kasihannya. Dan belas kasihan Allah telah dinyatakan sepenuhnya di dalam Kristus Yesus. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, olehnya dia akan mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Sedangkan pohon jarak, Yunus sayang, yang bagi Yunus tidak ada andil sama sekali. Bagaimana mungkin, kata firman Tuhan, orang Niniwe 120.000 orang Allah tidak sayang, sedangkan pohon, tanaman, tumbuhan disayang oleh Tuhan, apalagi manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, Allah sayang kepada manusia. Allah tidak menghendaki kematian manusia, kematian orang fasik sekalipun. Tetapi Allah merindukan, menginginkan pertobatan dari setiap gambar-gambarnya, dari setiap orang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, pemberitaan-pemberitaan yang kita sampaikan, pengajaran-pengajaran yang kita sampaikan, firman Tuhan yang kita sampaikan, Tuhan memanggil kita untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan maksud Allah, dengan harapan orang-orang yang mendengar dalam kejahatan mereka bisa berbalik, bisa bertobat, menyesal. Dan biarkanlah Tuhan memutuskan tindakan apa yang dia harus lakukan bagi orang yang bertobat. Jangan kita kemudian mau memaksa Tuhan,
membatasi kuasa Tuhan, membatasi kasih karunia Tuhan untuk orang lain nikmati. Karena itu bukan hak kita. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran Allah. Bagian kita adalah menyampaikan kebaikan Tuhan bagi orang lain. Saling mengingatkan, saling menegur satu dengan yang lain. Tuhan sayang kepada semua. Kasih Allah adalah kasih yang menyeluruh, tidak terbatas untuk orang tertentu. Banyak dari kita Bapak Ibu Saudara-saudara seolah merasa terusik, merasa risih ketika orang-orang yang dalam pemandangan kita tidak layak mendapatkan kasih karunia Tuhan, mendapatkan berkat Tuhan, tetapi Tuhan menyatakan kebaikannya. Banyak kita termasuk pemimpin gereja iri terhadap kemajuan orang lain, berkat orang lain. Orang lain yang beli mobil, kita yang ribut, kita yang bunyi. Orang lainnya beli kulkas, kita yang kedinginan. Orang lain beli kompor, kita yang kepanasan. Dan yang lebih parah lagi, banyak anak-anak Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan, yang kemudian saling iri satu dengan yang lain. Banyak hamba Tuhan yang mengklaim kebenaran itu, kasih karunia itu hanya miliknya. Hanya milik gereja yang dia pimpin. Banyak gereja yang eksklusif mengklaim kebenaran, kebaikan itu hanya miliknya. Mengklaim bahwa Tuhan yang baik itu hanya terjadi terhadap dirinya sendiri. Lalu Allah berfirman, layakkah engkau kita, layakkah engkau marah, layakkah kita marah, layakkah kita iri terhadap kebaikan-kebaikan Allah bagi orang lain? Tentunya tidak. Setiap orang punya bagian daripada Tuhan sendiri. Karena itu kita dipanggil untuk menyampaikan maksud pesan Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Berdukalah dengan orang yang berduka. Jangan sebaliknya. Jangan kita berduka dengan kebaikan-kebaikan orang. Dan jangan kita bersukacita dengan malapetaka yang orang lain alami. Mari kita terus menyampaikan kebaikan-kebaikan Allah. Sehingga semakin hari, semakin banyak orang yang berbalik kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Kami bersyukur kami telah ditegur ketika kami lari dari panggilan. Atau ketika kami mengklaim kebenaran hanya milik kami sendiri. Atau ketika kami melihat, memandang bahwa kasih karunia Tuhan itu hanya untuk kami sendiri. Tetapi firman-Mu mengajari kami, kasih Allah kasih yang tidak terbatas. Allah berkehendak untuk mengasihi siapa saja. Terlebih bagi orang-orang yang mau berbalik kepadanya, mengaku kepada Allah yang hidup, meninggalkan dosanya. Tidak selayaknya kami marah. Tetapi seharusnya kami bersyukur dengan semakin banyaknya orang yang mau berbalik kepada Allah. Ampuni kami Tuhan jika kami, gereja-Mu banyak iri hati. Banyak berpikir seperti Yunus bahwa penghakiman mestinya segera dilakukan untuk orang-orang yang tidak benar. Kami banyak membatasi kehendak Tuhan. Kami banyak kali mengambil tanggung jawab Tuhan yang seharusnya bukan bagian kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sungguh luar biasa mengajari kami hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami dapat berdoa bersyukur kepada Bapa dalam surga. Amin.